Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat, yang dimana nikmat ini harus senantiasa kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah kelas 5, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melakukan pembelajaran untuk melanjutkan materi mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi pada pelajaran 6 tentang perilaku terpuji, kelanjutan perilaku terpuji yang pertama, yaitu tentang perilaku jujur dan hormat, patuh kepada orang tua serta sesama anggota keluarga. Nah, pada pelajaran ke-6 ini kita akan membahas tentang memiliki sikap saling menghargai, memiliki sikap sederhana, serta memiliki sikap ikhlas. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, untuk menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya. Bagaimana kabar anak-anak yang sholih dan sholihah dari kelas 5 ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam kesehatan. Baik anak-anak yang sholih dan sholihah, silakan semuanya membuka buku PAI halaman 59. Di sini ada pelajaran 6 tentang perilaku terpuji 2. Yang pertama yaitu memiliki sikap saling menghargai. 1. Sikap saling menghargai. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain untuk berkomunikasi. Manusia juga butuh bantuan dan pertolongan dari orang lain. Manusia butuh berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain itu tidak mudah. Harus ada sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai antara satu manusia dengan manusia yang lain agar tercipta suasana hidup rukun, damai, dan sejahtera. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, sikap saling menghargai ini sangat penting. Sangat penting kita lakukan ketika kita berada di mana saja. Baik itu ketika kita berada di sekolah, baik itu ketika kita berada di rumah, ataupun ketika kita berada di luar rumah ketika sedang bermain ataupun belajar bersama dengan teman-teman kita. Apalagi ketika kita berada di masyarakat. Sikap saling menghargai ini harus senantiasa kita tumbuhkan agar kita bisa berlaku menghargai orang lain, dan orang lain pun akan menghargai kita jika kita menerapkan sikap saling menghargai. Kenapa kita harus senantiasa menerapkan sikap saling menghargai?
agar dalam diri kita tidak timbul rasa egoisme atau ingin menang sendiri. Kita harus membiasakan berlatih dan membiasakan menghargai sikap, perbuatan, serta pendapat orang lain selama semua itu baik dan untuk kemaslahatan kita bersama. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membiasakan diri mendengar, menerima, serta mempertimbangkan pendapat dari orang lain. Yang kedua, mencontoh sikap saling menghargai pendapat. Di sini ada contoh teman-teman Fuad, Fauzan, dan Ragil saat berdiskusi dengan sesama teman. Silahkan nanti dibaca anak-anak yang solihah dan solihah, ada di halaman 60. Yang kedua yaitu di sini ada B, memiliki sikap sederhana. Nah, yang pertama, hidup sederhana. Saat ini kita sering melihat banyak orang berbelanja barang yang sangat banyak, seperti belanja pakaian, makanan, barang elektronik, dan lain sebagainya. Kebanyakan dari orang yang suka berbelanja itu ketika berbelanja tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi berbelanja berdasarkan keinginan. Walaupun mereka sudah mempunyai barang tertentu, tetapi karena model, warna, atau bentuk baru, maka mereka membelinya. Sehingga banyak barang yang telah dibeli tetapi tidak bermanfaat. Padahal berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk memenuhi keinginan tersebut. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, ini adalah contoh hidup sederhana ketika kita memerlukan barang, ketika kita perlu barang, kita beli barang yang seperlunya saja. Jangan sampai kita menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang untuk membeli keperluan yang tidak kita perlukan pada saat itu gitu. Kita beli saja barang yang bermanfaat pada saat itu. Jangan sampai membeli banyak barang sebanyak-banyaknya tetapi tidak bermanfaat. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa hidup sederhana. Di antaranya dengan membelanjakan harta untuk kebutuhan yang kita butuhkan saja dengan cara tidak berlebih-lebihan. Kita harus senantiasa membiasakan hidup sederhana. Nah, dengan cara bagaimana kita melaksanakan hidup sederhana? Yang pertama, kebutuhan pokok yang harus kita penuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan penunjang, yaitu kebutuhan sebagai penunjang kebutuhan pokok, misalnya sepeda motor dan sebagainya. Nah, baik anak-anak yang solih dan solihah, ketika kita menyadari bahwa menghabiskan uang itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, maka orang yang suka menghabiskan uang dengan sesuatu yang tidak diperlukan itu adalah mubazir. Nah, orang yang mubazir itu disebutnya tabzir, yaitu orang yang hidupnya suka berlebih-lebihan atau boros. Adapun untuk arti mubazir sendiri yaitu orang yang hidup berlebih-lebihan. Jadi orang yang suka membazirkan barang ataupun harta itu disebutnya tabzir, seperti itu. Tabzir merupakan perbuatan yang tidak baik, karena tabzir itu adalah perbuatannya setan, ya. Jadi setan itu sukanya berlebih-lebihan. Jadi jika kita tidak ingin menjadi temannya setan, maka jangan sampai kita jadi orang yang suka membazirkan sesuatu, seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi ketika kita punya lebih harta, lebih baik untuk diinfakkan, dan menginfakkan harta yang kita miliki itu Allah sangat senang sekali. Baik anak-anak yang solih dan solihah, di sini ada cerita tentang sikap sederhana ya. Di sini ada Farhan yang memiliki sikap sederhana dalam pertemanan. Silahkan dibaca saja, ada di halaman 62. Yang ketiga, mencontoh sikap sederhana. Nah, di sini ada contoh gambar tentang sikap sederhana. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara bermain bersama dan tidak pilih-pilih teman merupakan contoh sikap sederhana dan rendah hati, seperti itu. Makanya di sini ada tulisan di atas, ada aku paham di halaman 63. Membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak kekurangan adalah cara hidup yang sederhana. Nah, ini yang harus kalian pahami untuk menerapkan cara hidup yang sederhana seperti itu. Baik, silakan dibuka ke halaman 64. Di sini ada poin yang ketiga, yaitu memiliki sikap ikhlas. Nah, menjadi manusia yang selalu ikhlas dan pasrah dalam menjalani hidup merupakan salah satu tuntunan Islam yang sangat penting. Semua amal kebaikan dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh umat Islam harus dikerjakan dengan ikhlas. Nah, adapun untuk firman keterangan tentang ikhlas ini ada dalam surah An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, di sini dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat ikhlas sekali. Makanya Allah sangat sayang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa saja yang harus kita ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu ikhlas dalam perbuatan, ikhlas dalam ucapan, serta ikhlas dalam semua hal yang dilakukan oleh kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia atau bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Kenapa seperti itu? Karena ikhlas merupakan kunci amalan atau perbuatan hati. Nah, baik anak-anak yang solih dan solihah, ada ciri-ciri orang yang memiliki sikap ikhlas. Yang pertama, selalu belajar, berusaha dan berbuat menjadi lebih baik. Yang kedua, tidak mengharapkan pujian dari orang lain karena yang diharapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jangan sampai melaksanakan sesuatu kebaikan itu dalam hati ada keinginan kita itu ingin dipuji oleh orang lain. Ketika kita dalam hati ada keinginan ingin dipuji oleh orang lain, berarti itu tandanya kita belum ikhlas. Yang ketiga, tidak tergoda oleh bujukan orang. Yang keempat, melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan niat. Dan yang kelima, tidak memperlihatkan pekerjaan baik kepada orang lain agar dilihat dan diperhatikan.
Anak-anak yang solih dan solihah, jika kita sudah terbiasa berperilaku ikhlas, maka kita akan terhindar dari sikap ria ataupun takabur. Apa itu ria? Ria itu adalah pamer dengan selalu memperlihatkan dan memperdengarkan apa yang telah dilakukan kepada orang lain. Jadi jika kita ingin dipuji, jika kita selalu pamer, berarti itu ria. Sementara ria itu adalah sikap yang tidak terpuji. Dan ada lagi sikap takabur yang artinya menyombongkan diri kepada orang lain. Seperti itu. Jadi jangan sampai dalam diri kita ada sikap ria dan sikap takabur. Nah, di sini ada cerita tentang sikap ikhlas membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Di sini ada cerita tentang Farid, ya, silahkan nanti dibaca oleh anak yang soleh dan solehah, ada di halaman 66. Nah, sementara di sini ada lagi contoh sikap yang ikhlas dalam gambar. Di sini sudah jelas contoh orang yang selalu ikhlas apa ketika kita berada di rumah, kita ikhlas membantu orang tua mencuci gelas dan piring kotor. Itu adalah perbuatan yang sangat baik. Serta kita ikhlas membantu orang tua menyapu halaman rumah. Itu adalah sikap yang harus kita laksanakan ketika kita berada di rumah. Baik anak-anak yang solih dan solihah, itu penjelasan mengenai perilaku terpuji yang dimana pada kesempatan kali ini membahas tentang sikap saling menghargai, sikap sederhana, dan sikap ikhlas. Yang mudah-mudahan semua ini bisa kita laksanakan. Baik anak-anak yang solih dan solihah, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas yang pertama, kalian tulis ringkasan materi dari video pembelajaran ini. Silakan tulis dan fotokan, nanti kirim ke grup PAI kelas 5. Lalu tugas yang kedua, silakan kalian isi latihan soal pelajaran 6, yaitu halaman 69 sampai halaman 70. Silakan diisi, tapi tidak perlu dikirim ke grup, hanya diisi saja oleh kalian. Baik anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa untuk selalu bersikap ikhlas, untuk selalu bersikap sederhana, dan untuk selalu bersikap saling menghargai, baik itu kepada teman, saudara, ataupun orang lain. Baik anak-anak yang solih dan solihah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah agar senantiasa kita selalu diberikan kesehatan. Pesan dari Bapak, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa berdoa, jangan lupa kalian sholat tepat waktu dengan berjamaah, dan jangan lupa untuk senantiasa selalu mengaji dan belajar di rumah. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Terima kasih, itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.